Istilah-istilah yang sekarang ini bahwa kita itu harus tunduk terhadap Raja Jawa misalnya itu Bang. Benar nggak sih itu? Betawi itu adalah rajanya para raja sebetulnya. Betawi itu adalah rajanya para raja. Oh, kenapa bisa begitu Bang? Ya, tapi persoalannya lah kita nggak punya dokumentasi. Karena jelas pendapat ahli bahwa ada 3 hal yang dilakukan oleh orang terhadap kaum Betawi yang menjadi induk organisasi yang diakui pemerintah, itu Bagus Betawi yang ketuanya Pak Aliano. Karena dia masuk dalam nomenklatur, dalam perda tadi ada. Ya senang lah 2 tokoh itu tahu kredibilitasnya, bagaimana konsentrasi Rano terhadap budaya Betawi. Juga kita tahu seorang Ridwan Kamil ya, Ridwan Kamil juga luar biasa terhadap seni. Peradaban tua. Ada sebelum Masehi. Hah? Sebelum Masehi Bang? Iya. Kalau suku itu pasti suku ya, dimanapun ada suku itu pasti dia lahir sebelum Masehi. Jadi suku Betawi salah satu peradaban tua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Roni bisa kembali di acara Pangkeng Betawi. Ruang Betawi di mana kita bisa ngobrol soal budaya, sosial dan juga politik dan juga ngobrol-ngobrol tipis tentang bagaimana serunya budaya Betawi. Dan pada saat ini Betawi itu sangat identik dengan Jakarta menjadi sebuah kesatuan. Dan bagaimana histori lahirnya tentang budaya Betawi di Jakarta kita nanti akan bahas habis. Di mana pada saat ini kita sudah kehadiran seorang tokoh dari Betawi. Assalamualaikum dengan Abang Aditya Tahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Diundang di acara Pangkeng nih. Alhamdulillah. Bang Tahyudin ini atau Bang Adit, saya manggilnya Bang Adit ya. Bang Adit ini adalah merupakan seorang tokoh Sekretaris Sekjen dari Bamus Betawi dan juga sebagai apa nih Bang? Ketua Umum dari Seniman Intelektual Betawi, SIB. Luar biasa nih beliau ini. Jadi kalau kita ngobrolin soal Betawi ini udah seakan-akan menjadi kamus berjalan. Alhamdulillah. Bang, seperti tadi kita ngobrol tipis-tipis nih. Kalau kita ngobrolin soal Betawi di Jakarta itu asal mulainya gimana sih Bang? Ceritain dikit. Betawi itu merupakan suku Betawi ya. Suku Betawi itu. Peradaban tua sebetulnya. Peradaban tua. Ada sebelum Masehi. Hah? Sebelum Masehi Bang? Iya. Kalau suku itu pasti suku ya. Dimanapun ada suku itu pasti dia lahir sebelum Masehi. Jadi suku Betawi salah satu peradaban tua itu. Peradaban tua, oke. Kalau sebutannya saat itu macam-macam. Tapi memang baru kita kenal sebutan Betawi itu setelah ada sensus. Tahun 1930. Tahun 19. Itu baru nampak secara masif tentang Betawi. Tapi sesungguhnya dia ada sebelum Masehi. Jauh sebelum itu. Jadi itu bisa kita buktikan dengan beberapa artefak yang kita jadikan bukti bahwa itu keberadaan masyarakat Betawi, masyarakat inti. Artefaknya berupa apa nih Bang? Ya, kalau boleh ada tahu. altar, macam-macam dari banyak situs yang kita tahu gitu kan. Ada pesanggrahan misalnya gitu kan. Nah itu bagian dari sejarah panjang dari kaum Betawi. Cuma memang ada semacam keterputusan. Jadi ada satu dari sebelum Masehi sampai hari ini ada keterputusan. Ada sebuah benang yang putus. Ada dokumen, ada artefak yang sulit sekali menjadikan satu kesatuan yang utuh sehingga orang mengenalnya Betawi itu ya adalah akulturasi budaya. Padahal dia lahir sebelum Masehi. Lahir sebelum Masehi ini kita baru tahu juga nih. Saya pikir Betawi itu dulu namanya Batavia tuh jadi Jakarta. Nah, ini hubungannya apa nih Bang? Walaupun kita tahu bahwa Jakarta, Batavia sama dulu waktu zaman penjajahan. Coba Bang ceritain sedikit dong. Hubungannya Jakarta sama Betawi itu gimana Bang? Kalau kita tahu Jakarta hari ini usianya menginjak 497 tahun. Itu kan cerita tentang runtuhnya Portugis. Datangnya Fatahillah. Itu baru dihitung 490 tahun yang lalu. Sebelum itu kan ada peradaban.
Pada saat itu Sunda Kelapa sudah menjadi pelabuhan internasional yang sudah luar biasa ramainya. Dan itu bangsa-bangsa suku udah datang ke Jakarta, udah datang ke Sunda Kelapa. Artinya sudah ada peradaban di situ. Jadi berbagai macam bangsa itu emang jadi transit. Sudah ada. Itu artinya nggak ada mungkin asal muasal itu kosong. Berarti ada pemula. Ada pemula, betul. Nah, siapa mereka itu? Itulah suku Betawi. Persoalan sebutan-sebutannya itu macam-macam. Karena dialektika, nilai rasa berubah. Berubah. Sehingga ada orang berpendapat bahwa Betawi itu karena dari Batavia misalnya. Tapi ada juga pendapat lain mengatakan, oh bukan. Oh bukan? Bisa jadi karena kita tahu bahwa di Jakarta itu banyak kita mengenal kampung-kampung tua itu. Nama-nama dari pohon. Misalnya Matoa, Tapang, itu kan ada kampung. Iya. Betawi itu ada pohon kawi di sepanjang itu, maka Betawi. Jadi banyak pendapat. Tapi yang jelas bahwa Betawi itu bukan suku baru karena lahir karena akulturasi budaya, bukan. Tapi memang ada yang terputus, ada terputus satu generasi. Karena kita tahu bahwa sampai hari ini Jakarta itu berganti-ganti nama. Hampir 13 ganti nama. Setiap kali nama diganti itu berarti periodisasi kekuasaan sebetulnya. Iya. Ya kan? Ada Nusa Kelapa, Sunda Kelapa, ya kan? Pernah kita namanya Nusa Kelapa. Jakarta, betul. Kemudian Batavia, Jakarta. Jakartanya berubah banyak. Daerah khusus ibu kota, sekarang daerah khusus Jakarta, itu berubah. Hampir 13. Setiap periodisasi ini adalah proses kekuasaan. Jadi siapa yang berkuasa pada saat itu bisa merubah itu. Bisa berubah. Nah, orang Betawi belum. Di awal dia perintis membuka satu kawasan, ya enggak? Yang namanya pelabuhan tadi. Karena kita tahu bahwa Jakarta itu mungkin satu-satunya kota besar yang dilalui oleh 13 sungai. Sungai ini menjadi penting. Dan pelabuhan itu jadi penting karena laut. Karena peradaban itu berawal dari sungai dan laut. Karena di situ sumber interaksi. Nggak mungkin orang luar datang ke suatu wilayah dalam kondisi kosong. Pasti ada pemula. Ada orang yang melakukan itu, ada aktivitas. Dan itulah suku Betawi. Persoalan saat itu sebutannya apa, itu yang kita sedang cari dokumennya. Artefak. Dan saya yakin betul bahwa ada faktor kesengajaan. Siapa itu? Tentu orang luar. Ingin menghapus leluhur Betawi. Dan itu terjadi Betawi. Ingin menghapuskan dokumentasi, narasi. Itu niatnya apa Bang dihapus-hapus sama... Karena apa? Tadi kawasan ini menarik dan seksi. Hari ini saja, Jakarta adalah pusat peredaran uang. Hampir 70%. Artinya, dari zaman lahirnya ini pelabuhan, sudah memulai dari sendiri. Pusat perdagangan, coba bayangkan. Sekarang kalau Belanda saja, punya kantor, bukan kantor perwakilan, kantor pusat dagangnya, konglomerat terbesar di dunia saat itu apa namanya? POC, di mana kantornya? Di Jakarta. POC itu kan kantor dagang. Iya, kantor perusahaan. Terbesar di dunia. Iya, perusahaan dulu. Dan ada di Jakarta, di Tanah Betawi. Karena saat itu udah seksi. Jadi pelabuhan internasional. Jadi dari dulu emang perputaran uang di Jakarta. Di Jakarta. Gede ya Bang ya? Dan nggak mungkin itu ujug-ujug kata orang Betawi. Jadi nggak mungkin, ada perintis, ada pemula, ada interaksi di awal. Itu tadi pelopornya sang Betawi, orang Betawi. Jadi karena ini menarik, seksi, pusat perdagangan, pusat sirkulasi keuangan di situ. Jadi siapa yang nggak mau datang kemari? Jadi seksi gitu tadi Bang ya. Ya, siapa yang nggak mau datang? Ingin berkuasa di sini. Sama kayak besok nih. Hari ini negara kita udah memutuskan presiden. Ditetapkan undang-undang DKJ. Dari khusus Jakarta. Ada kekosongan. Nih ada kekosongan sebetulnya nih. Ini juga akan membawa daya tarik sebetulnya. Loh Bang, tidak cemas bahwa nanti perputaran uang itu pindah ke IKN? Itu dinamika. Biasa ya? itu. Oh biasa ya. Oke. Jadi biasa kalau misalnya kan IKN itu kan butuh waktu yang lama. Ya, insya Allah. Kita butuh waktu ratusan tahun juga kan untuk bisa menjadi seperti ini. Ini kayaknya akan seru lagi kita bahas nih Bang Adit. Dan pemirsa, kita nanti akan kembali ngobrol lagi lebih dalam bersama Bang Adit. Tetap saja di Pangkeng Betawi.
Baiklah pemirsa, kita kembali lagi di segmen selanjutnya, masih ngobrolin soal tentang keseksian Betawi nih. Gua keseksian Betawi. Bersama narasumber kita Bang Adit. Beliau ini memang sejarahnya oke juga nih, kita akan tanya-tanya lagi Bang. Terusin lagi dong Bang. Kan tadi kita ngobrolin soal Jakarta yang ternyata butuh waktu ratusan tahun untuk bisa menjadi sebuah kota seperti ini nih, atau Betawi. Nah kan sebentar lagi kan kita akan pindah ibu kota negara. Itu kira-kira menurut Abang akan menjadi seperti itu lagi atau gimana? Atau Jakarta pindah atau Betawi pindah ke sana nggak? Jakarta tetap menjadi daya tarik sendiri. Dia tetap dieksekusi. Karena Jakarta sudah diberikan undang-undang, namanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Daerah Khusus Jakarta. Ada kekhususan dia, menjadi kota global gitu, bayangkan. Bisa saja nanti IKN itu menjadi kota administratif, tapi kegiatan ekonomi, bisnis, budaya ada di Jakarta. Nah ini tetap menarik, tetap menjadi seksi. Karena kenapa? Seluruh provinsi yang ada yang memiliki infrastruktur lengkap cuma Jakarta. Yang paling lengkap Jakarta. Semua ada. Transportasinya dari yang paling jadul sampai yang paling modern ada di Jakarta. Semua lengkap. Lalu SDM-nya sudah siap semua. Sehingga ini tetap menjadi daya tarik. Fasilitasnya ada, semua lengkap dibanding dengan IKN katakan lebih. Jadi Jakarta tetap tidak kehilangan daya tariknya. Tetap menarik, apalagi sudah dikhususkan menjadi kota global yang setara dengan dunia internasional. Nah, tinggal bagaimana SDM ini yang sudah katakanlah hampir 70 tahun lebih kita berada di ibu kota, pusat kekuasaan ini kan luar biasa. Itu mendidik kita untuk tentu lebih peka dibanding saudara-saudara kita tempat lain. Bang, kalau kita tarik lagi nih, balik lagi ke tadi tentang Betawi tadi Bang. Kalau menurut Abang nih, Betawi sendiri yang ada di Jakarta ini itu berapa suku sih Bang? Banyak banget ya? Ya kalau Jakarta, karena dia ibu kota kemarin, seluruh suku yang ada di Indonesia ada di Jakarta. Karena Jakarta itu miniaturnya Indonesia. Tapi kan kalau ngobrol Betawi kan nggak hanya Jakarta ya Bang ya? Betawi Depok, itu Bekasi gitu. Adalah masyarakat inti kota Jakarta. Masyarakat inti kota Jakarta. Nah suku bangsa ini kan tidak dibatasi oleh teritorial. Wah ini Betawi hanya khusus di Jakarta, enggak. Di Betawi ada di Depok, ada di Bekasi, penebarannya. Bahkan kalau sekarang yang urban juga banyak juga Betawi di daerah luar gitu kan, di Riau misalnya, ada semua. Jadi tidak kehilangan ruhnya, tidak kehilangan daya tariknya, tetap menarik. Dan Jakarta sebagai Betawi ya, sebagai masyarakat inti, welcome kepada saudara-saudara kita yang ingin mengais rezeki di Jakarta. Karena tetap dia menjadi daya tarik karena fasilitasnya lengkap, kesiapan SDM-nya udah ada, no problem. Oke, Bang. Kalau kita kembali lagi ngobrol soal Betawi nih, kalau kita ngeliat profilnya Abang nih kan banyak ya Bang ya, sebagai seniman budaya Betawi juga, SIB juga, terus kemudian sebagai bamus juga ya kan Bang. Kalau menurut Abang nih, bisa dijelaskan nggak Bang, seniman SIB itu tuh seperti apa tuh Bang? Seniman intelektual Betawi itu adalah sebagai wadah berhimpun. Berhimpun siapa? Berhimpunnya para seniman, para budayawan, dan masyarakat biasa bisa yang cinta akan budaya, cinta akan seni Betawi. Maka kita himpun di situ untuk apa? Untuk meningkatkan SDM-nya, meningkatkan kualitas karyanya, sehingga benar-benar punya manfaat dan nilai baik untuk dirinya maupun masyarakat. Itu saya bilang. Tapi saya tertarik dengan intelektual Betawi itu, seniman intelek Betawi. Emang kalau selama ini kita lihat apakah kalau kita lihat di masyarakat nih, kalau kita ngobrol soal Betawi kan lucon, suka bercanda, kadang-kadang nggak intelek nih Bang. Itu makanya saya nih seniman intelek Betawi itu gimana Bang? Lelucon juga bisa intelek sebetulnya. Nah, gimana Bang? Dalam konteks ini tentu beda. Dalam konteks intelektual kita, artinya dia bisa mensikapi secara intelektual, secara objektif. Dia berlelucon ya monggo. Dia guyon emang udah karakter, jadi jangan dihalangi. Tapi seorang intelektual bisa membedakan, ya kan, mana yang
punya nilai, mana yang tidak, kan begitu kan. Tentu punya pakem, punya batasan. Ya enggak. Jadi bukan berarti kita membatasi, nggak boleh guyon, nggak boleh ngelawak, ya jangan. Biarkan saja natural. Tapi dia paham hak fungsinya, perannya gitu loh. Itu intelek. Dia menempatkan sesuatu secara proporsional, itu intelek. Ya enggak. Walaupun dia katakanlah secara akademik dia nggak lulus sekolah misalnya. Tapi tatkala dia mampu bisa menempatkan sesuatu sesuai porsinya, dia intelek. Boleh nggak? Boleh, dia ngelak boleh. Seniman juga bisa dibilang intelek ya Bang? Cara menempatkan posisi, kan intelek itu. Betul. Bukan berarti intelek dia harus S1, S2, bukan. Kalau dia punya S1, S2 tapi kelakuannya misalnya tidak bisa menghormati orang, tidak bisa menjaga etika, attitude, kan itu nggak intelek. Nggak intelek. Tidak bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, itu nggak intelek. Walaupun dia punya secara akademik misalnya S1, S2 gitu. Abang sebagai seorang tokoh seniman intelek Betawi, gimana sih caranya supaya budaya kita nih ngelihat gempuran-gempuran budaya dari luar tuh, gimana cara kita untuk berantemnya tuh Bang? Jelas begini. Untuk menghadang kayak gitu kan. Kena K-pop sekarang, aduh Gen Z. Yang namanya seni dan budaya itu kan dia tidak bisa statis ya, dia dinamis. Nah, yang penting kita tahu tetap kita menjaga tradisi dengan pakem-pakemnya. Tapi dia juga mampu menyerap dengan kultur baru. Sehingga ada akulturasi, sehingga ada perpaduan. Gitu. Emang kita boleh Bang? Boleh Bang? Ya kenapa enggak? Yang penting kita tahu bisa menempatkan mana yang harus dengan pakem dan tidak. Kadang-kadang sama tokoh senior kita nih, kita tuh kalau udah budaya itu kagak boleh dicampur adukin. Ya, tapi ini kan era kekinian nggak bisa. Ini dia nih, betul. Contoh begini, bagaimana akan contoh Gen Z hari ini tentu tidak akan mengenal budaya tradisional itu dan cara pakem itu. Tapi tatkala ada perpaduan itu no problem. Yang penting tatkala bicara pakem jangan kita langgar. Tapi kalau dia dikaburisasi lalu ada perkawinan budaya, ya no problem, sehingga anak-anak muda itu suka dengan perpaduan itu. Lah Korea bisa maju karena tadi antara yang tradisi tetap dipertahankan, tapi yang bisa dilakukan. Sekarang bagaimana anak-anak muda kita senang dengan tari Betawi, tapi diasingkan pendekatan kekinian, dia repot dong. Tetap ada kontemporernya. Dulu kan kontemporer juga ada, tapi kan dia berbasis tradisi. Berbasis tradisi. Kalau nggak salah tuh dulu tokoh pengdobraknya tuh almarhum Bang Ben ya. Dulu kan dia mencampurkan jenis musik dari itu kan, ada dia jazz tapi dia nyanyi Betawi dan apa kan. Kalau kita lihat beliau itu cukup itu, tapi kan juga banyak banyak diprotes sama tokoh-tokoh. Itu biasa. Tapi nanti kita bahas lagi Bang. Gitu. Karena kita sudah waktunya, kita akan ngobrol lagi di segmen selanjutnya tentang seniman yang boleh nggak sih dikembangkan, apakah harus sesuai dengan rule dari para tokoh-tokoh Betawi. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama Bang Adit setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di acara Pangkeng Betawi dan semakin seru aja ngobrol kita bareng Bang Adit. Tadi Bang, kita kan sempat ngobrolin soal budaya Betawi yang kalau kita kembangkan atau kita campur adukan dengan budaya lain, kata Abang boleh. Tetapi bagi sebagian tokoh-tokoh tua nih, katanya nggak boleh nih. Menurut Abang seperti gimana Bang? Jadi begini, kalau kita punya seni budaya yang katakanlah tadi masih tradisi murni, tradisional murni ya, itu tentu ada pakemnya, ada pakemnya, ya kita nggak boleh langgar. Tapi tatkala kekinian, kontemporer, untuk kebutuhan hari ini tentu ada sentuhan, karena yang namanya seni budaya itu bersifat dinamis, dia tidak statis. Maka pendekatan itu perlu kontemporernya. Contoh misalnya, ondel-ondel hari ini. Yang kita lihat sekarang tuh udah kontemporer. Oke. Karena lalu yang pakemnya yang mana? Yang pakemnya tentu ada. Pakemnya tentu wajahnya. Kalau sekarang wajah ondel kan cantik. Ya. Kayak selebritis. Yang pakemnya itu nggak begitu. Tentu dia wajahnya wajah raksasa gitu kan. Ada calingnya, muka tetap merah.
matanya nggak seperti sekarang. Kalau kita sekarang nih, ondel-ondel sekarang tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya. Tapi ada warna dasar putih dan merah. Awalnya tuh justru Putih dan merah tetap. Justru awalnya kayak raksasa. Raksasa barongan dia kan. Lalu fungsinya untuk apa? Kalau dia menjadi tradisi tentu sebagai untuk mengusir hama, mengusir penyakit gitu kan. Kayak kemarin misalnya kita terkena wabah corona. Itu pun untuk mengusir wabah itu. Dan dia tetap berfungsinya nggak statis, dia harus dinamis. Dia kan tugasnya menghalau. Di pinggir-pinggir kampung, diarak gitu kan, dengan tetabuhan untuk mengusir efek-efek negatif atau mengusir hawa-hawa. Ya wabah-wabah. Wabah penyakit. Kalau hari ini udah kontemporer. Nah ini karena kebutuhan seni dia bersifat dinamis, maka kita bagi dua. Ada yang tradisi dengan mempertahankan pakem, lalu kontemporer untuk kebutuhan kekinian. Kalau kita tidak lakukan, ya bagaimana itu para seniman bisa hidup? Betul. Lalu bagaimana anak-anak cucu kita kenal itu ondel-ondel? Ya. Karena ondel-ondel yang sesuai dengan pakem setelah dia diarak, mengusir tadi wabah penyakit, dia masuk gudang, selesai. Kalau sekarang enggak kan? Iya, ditaruh di mall, taruh di kantor-kantor, betul. ya kan? Dan wajahnya cantik, ganteng-ganteng. Itu yang tidak pakem. Tapi boleh ya, boleh pendekatan karena dia budaya. Jadi memang budaya ini boleh lah ya di. Boleh. Kalau enggak nanti ya, kalau nggak bisa bertahan, karena kan ditinggalkan. Betul Bang. Karena eranya beda. Tapi kita tetap mempertahankan sebagai tradisi. Itu kalau tadi kan kita ngobrolin soal budaya Betawi nih, ya kan, ondel-ondel yang seperti Abang. Nah, Abang kan juga selain sebagai tokoh di SIB, seniman intelektual Betawi, Abang juga sebagai sekjen di BAMUS nih. Iya. Nah, Badan Musyawarah Betawi. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Musyawarah Masyarakat Betawi. Itu kayak gimana itu Bang? Itu berdiri tahun berapa sih Bang? Terus kemudian apa sih visi misi BAMUS Betawi itu Bang? Jadi yang namanya BAMUS itu Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Anggotanya bukan orang dia. Tapi anggotanya adalah himpunan organisasi-organisasi, induknya adalah BAMUS Betawi. Lahirnya kapan? Tahun 82. Oke. Nah, ini tugasnya BAMUS Betawi adalah bagaimana mengkoordinasikan antar organisasi kebetawian dalam rangka mengangkat harkat martabat masyarakat Betawi. Tentu tadi organisasi yang banyak itu punya karakter masing-masing. Ada yang organisasi lebih konsentrasi pada bidang budaya, ada konsentrasi bidang sosial, bidang politik, macam-macam. 100 lebih. Nah, BAMUS itu sebagai induknya. Sebagai induknya. Ya, kalaupun hari ini kita mengenal BAMUS yang lain, ya itu nggak ada persoalan. Ini ada berapa BAMUS emangnya Bang? Kalau BAMUS sebenarnya bukan ada berapa, BAMUS satu. Yaitu BAMUS Betawi yang ternomenklatur dalam Perda Peraturan Daerah tentang Kebudayaan Betawi nomor 15 tahun 2015 cuma satu, yaitu BAMUS Betawi. Toh itu aja. Kalau hari ini ada BAMUS yang lain ya no problem. Toh ini kan sekarang juga, kalau nggak salah ada 3 ya Bang. Ya. Ada 3 BAMUS. Apa aja tuh Bang? Ada namanya Majelis Adat BAMUS Betawi. Majelis Adat BAMUS Betawi. Ada Badan Musyawarah Masyarakat Suku Betawi 82. Iya. Nah, 2 organisasi ini juga mengklaim sebagai induk, tapi 2 organisasi tidak masuk dalam Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi. Maka status kedudukannya, ya dia bisa nginduk ke kita, karena kita yang ada yang termuat dalam Perda. Kalau dia ingin berperan peserta, ya silakan. Jadi menurut Abang, BAMUS yang beneran itu yang tertuang dalam Perda? Iya, artinya bukan beneran. Yang menjadi induk, yang menjadi induk organisasi yang diakui pemerintah, itu BAMUS Betawi. Yang ketuanya Pak Riano. Oke. Karena dia masuk dalam nomenklatur, dalam Perda tadi ada. Tapi sebagai satu-satu mitranya. Oke. Satu-satu mitra pemerintah dalam rangka kebudayaan. Tapi goalsnya sama nih Bang, BAMUS ini. Apakah ada berbeda visi? Kalau BAMUS yang satu mungkin melingkupi apa yang satu lagi atau berbeda? Ya, tentu kalau yang 2 saya nggak paham ya, karena saya bukan bagian dari itu. Tapi yang jelas bahwa dia juga mengklaim sebagai organisasi, ya silakan saja. Kita kan tahu bahwa ribuan organisasi
yang kadangkala punya visi misi yang hampir sama, tapi pasti berbeda. Gitu. Ya bedanya begini, dibedakan yang mana? Kalau Bamus Betawi yang sekjennya saya, ketuanya Pak Riano itu masuk dalam Perda, sementara yang lain tidak masuk. Artinya pemerintah mengakui bahwa kita adalah mitra satu-satunya, makanya kantor kita adanya di kantor pemerintah, yaitu di Taman Bunyamin Sueb. Itu kantor Bamus Betawi. Ini membawahi apa saja, Bang? Ini organisasi hampir 120-an organisasi. Organisasi kemasyarakatan Betawi. Macam-macam namanya. Ada yang concern pada keadatan, ada yang concern pada seni, ada juga yang concern pada budaya, macam-macam. Jadi nanti kalau misalnya kita mau hajatan nih, terus kemudian kita mau ada kayak seni Betawi, itu juga bisa ke situ atau memang khusus untuk mewadahi semua? Nah, ada organisasi yang berbadan hukum, ada juga organisasi yang berbentuk sanggar. Oke, iya. Nah itu yang bersifat spesifik tadi ada di sanggar-sanggar. Di sanggar-sanggar. Karena dia konsentrasi pada bidang seni misalnya palang pintu dan silat. Palang pintu. Nah itu sanggar adanya. Walaupun ada organisasi juga melakukan pembinaan terhadap sanggar. Gitu. Kalau misalnya kita mau bikin film layar lebar tentang budaya Betawi nih, itu harus izin ke situ juga atau gimana? Kita sebegini sebetulnya, siapa aja boleh melakukan kegiatan budaya ya, no problem. Tapi tentu kita sebagai organisasi kemasan Betawi kan lebih memahami. Iya. Kadang-kadang kan juga kita lihat banyak stasiun TV bikin acara yang keluar dari pakem Betawi. Banyak yang keluar dari pakem-pakem Betawi. Untuk itulah hadir Bamus untuk meluruskan. Nanti saya mau tanya nih Bang, tapi Abang jawabnya nanti ya. Abang jawabnya nanti. Pertanyaan saya sebetulnya kalau misalnya kegiatan-kegiatan Abang nih di Bamus Betawi ke depannya itu apa aja? Cuma nanti jawabnya ya. Setelah kita yang satu ini, karena kita akan kembali lagi di Pangkeng Betawi. Kita kembali lagi nih di acara Pangkeng Betawi dan semakin asik aja obrolan kita bersama Bang Adit. Bang, tadi saya sempat nanya kira-kira kegiatan Abang nih di Bamus Betawi yang akan dilakukan pada kedepannya apa aja nih Bang? Iya jadi banyak ya kegiatan Bamus itu, terutama bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi. Ada bidang kesehatan macam-macam lah. Tapi yang jelas bahwa tugas Bamus Betawi adalah mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada di Betawi. Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, karena teknisnya kayak gitu ada di organisasi-organisasi kita. Bamus itu sebetulnya kebijakan, regulasi, nah pelaksanaan ada di organisasi-organisasi itu. Seperti misalnya kita lihat hampir tiap minggu itu ada bazar, ada festival rakyat, itu bagian dari kita. Dan itu tugas kita melakukan konsolidasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Sering ini nggak Bang? Pemerintah maupun ke pemerintah. Makanya horizontal dan vertikal. Konsolidasi kita itu tugas Bamus, mengkonsolidasikan, kita dorong misalnya besok ada festival di Pasar Baru nih, kita dorong bagaimana agar organisasi itu yang tadi anggota kita bisa punya kemampuan komunikasi lalu menggelar acara dengan maksimal. Pernah ada beririsan nggak Bang sama pemerintahan? Ya pasti. Sering ya Bang? Karena begini, kan dalam Perda itu jelas dikatakan bahwa Bamus Betawi adalah satu-satunya mitra pemerintah. Satu-satunya mitra pemerintah? Satu-satunya Bamus Betawi itu. Jadi nggak mitra. Jadi kalau ada 1-2-nya itu kagak resmi gitu, maksudnya gimana? Bukan kagak resmi, dia kan bagian dari kita. Iya. Anggotanya banyak, tapi dalam nomenklatur Perda itu jelas bahwa Bamus Betawi adalah mitra strategis. Dan pemberdayaan masyarakat Betawi, bidang budaya. Jadi nggak ada lain gitu kan. Kecuali Perda itu berubah, baru kita berubah. Nah itu sering ada irisan-irisan di situ itu. Oh iya pasti. Makanya sumber anggaran kita juga dari hibah diantaranya itu. Selain ada dana mandiri juga ada, tapi hibah juga ada. Dan itu kewajiban pemerintah terhadap masyarakat Betawi melalui Bamus Betawi.
Oke, Bang, kita sedikit agak ngobrolin soal ini nih yang lagi heboh-heboh sekarang ini, Bang. Pencalonan tentang calon gubernur Jakarta ini, Bang. Kan sudah kita tahu nih, salah satunya ada Bang Rano juga dicalonin sekarang, terus kemudian bersama Pramono Anung dan juga ada Kang Ridwan Kamil nih sama Suwarno. Menurut Abang itu gimana, Bang? Ya, bagi kita begini, ini kan calon gubernur di era baru. Yaitu di era di mana Jakarta bukan lagi ibu kota. Tentu kita berharap dua kandidat gubernur ini bisa memahami visi misi Jakarta kota global. Dan jelas dalam undang-undang itu bahwa undang-undang DKJ yang baru ada satu pasal yang konsentrasi pada masalah Betawi, terutama tentang budaya. Ya tentu dua tokoh ini yang nanti sedang berkonsentrasi dalam pemilu benar-benar memperhatikan itu. Bagi Bamus Betawi, ya senang lah dua tokoh itu tahu kredibilitasnya. Gitu. Bagaimana konsentrasi Rano terhadap budaya Betawi misalnya. Juga kita tahu seorang Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil juga luar biasa terhadap seni karena dia berlatar belakang insinyur arsitektur tentunya, tentu paham betul bagaimana memperlakukan masyarakat Betawi agar bisa bersama-sama kota Jakarta menjadi kota global. Kita akan dukung karena Betawi itu, Bamus Betawi itu bukan organisasi partisan. Dia independen tapi dia mitra. Dia bermitra, dia berkoalisi dengan pemerintah, bukan dengan partai atau calon. Ya, nanti kalau salah satu jadi gubernur baru kita mitra. Tapi kita supporting lah dua tokoh itu agar tugas Bamus itu agar pemilu di Jakarta ini tidak terjadi konflik horizontal terutama. Tugasnya Bamus itu masyarakat Betawi. Sehingga benar-benar pesta demokrasi ini tidak dilukai dan cacat. Tapi kalau ada yang deketin ngerayu-ngerayu gitu, Bang, apalagi... Ya itu sih wajar, ya. Tapi jelas secara... Apalagi kayak koalisi-koalisi gede itu gimana? Secara organisasi, Bamus tidak boleh melakukan politik praktis. Tapi kita bisa merekomendasikan kepada kawan-kawan kita. Kita masih banyak organisasi lain, katakanlah kita punya bawahan, punya anggota yang organisasi, bisa kita rekomendasikan kepada di antara mereka untuk melakukan dukungan, monggo. Tapi secara langsung, Bamus tidak boleh melakukan dukungan secara langsung. Tapi kita dukung seluruh program-program mereka yang berkaitan dengan... Harapan Abang ketika salah satunya dan kepilih nih jadi gubernur, maksudnya untuk kita nih orang-orang Betawi itu apa, Bang? Harapan kita ya mereka amanah, menjalankan perintah undang-undang. Jakarta harus begini misalnya. Karena dalam undang-undang itu jelas ada klausal tentang masyarakat Betawi dan Jakarta. Ya tentu tatkala mereka tidak aman, ya kita akan mengoreksi, kita akan mengkritisi. Seperti yang sudah kita lakukan. Walaupun kita mitra, tapi kita tidak alergi untuk mengkritisi. Kita ada di dalam untuk mengkritisi, mengontrol mereka agar tetap menjalankan amanah sesuai undang-undang. Kalau menurut Abang nih seniman yang sekarang cukup vokal nih, kalau kemarin kan ada almarhum Babe nih ya. Kalau menurut Abang nih seniman kita yang kira-kira menurut Abang potensial untuk sebagai penyambung suara atau penggugah suara masyarakat Betawi ini siapa nih, Bang? Sekarang rata tokoh-tokoh yang setelah pasca meninggalnya Babe kita, Babe Ridwan Saidi, ada kawan-kawan kita yang saya anggap juga mulai mengibarkan ya. Ada Abang Yahya misalnya, Bang Yahya, Ridal, ya kan, itu kita lihat bisa jadikan referensi ya tentang budaya Betawi saya pikir. Dan tokoh-tokoh muda yang sanggar-sanggar ada banyak lah saya pikir. Dan kita harapkan seberani Babe lah ya, karena kan ya, kemarin tuh Babe itu sangat vokal, sangat berani menyuarakan dan membela masyarakat Betawi. Ya, tapi memang butuh proses ya, karena setiap orang adalah individu yang berbeda. Cara penyampaiannya berbeda. Kan itu karakter masing-masing. Tentu yang tadi saya sebut nggak bisa seperti Mbak Beri Ridwan Saidi. Udah karakter beliau. Tapi jelas pasti ada kelanjutan. Ya nggak setiap masa ada generasi yang terusan pasti ada. Tapi kalau kita lihat emang karakter dari Betawi itu belak-belakan nih, Bang ya.
Iya. Maksudnya dia kalau ngomong udah langsung kagak ada remnya kan gitu. Nah itulah, saya pernah ngomong begini. Ini mohon maaf. Gak apa-apa bang. Ini karakter sebetulnya. Karakter orang Betawi. Nah. Dia juga termasuk karakter yang bisa ngayomin orang Betawi. Maka kita lihat, selama ada pilkada langsung ya, nggak pernah terjadi konflik horizontal. Karena masyarakat inti Jakarta yang mengayomin. Coba, di daerah tertentu yang masyarakatnya heterogen, konflik terjadi. Bakar-bakaran bahkan. Iya, betul. Tapi kenapa Jakarta yang heterogen itu tidak terjadi? Karena masyarakat inti Jakartanya itu yang mengayomi tadi. Tapi belak-belakan iya, tidak ada tadi yang aling-aling. Apa adanya. Nah ini memang udah karakter orang Betawi. Dan ini terbentuk enggak setahun 2 tahun, ratusan tahun. Jadi karakternya udah mateng. Karakternya. Saya kalau misalnya ketemu sama teman-teman Betawi itu kan isinya tuh pokoknya seneng lah, kagak Nyablak berasa. Nyablak aja. Dan dia nggak punya dendam. Nggak punya dendam ya? Nggak ada dendam. Selesai saat itu udah selesai. Selesai gitu. karena apa yang dia tidak sukai ya dia ungkapkan pada hari itu. Okay. Ini karakter memang saya bisa buka nanti cerita tempat lain lah. Oke. Ini karakter yang dimiliki orang Betawi, tidak dimiliki orang lain. Ini yang sebetulnya perlu diskusi panjang. Oh, asik. Kenapa tadi saya bilang bahwa Jakarta itu ada sebelum Masehi. Masehi. Dia adalah peradaban tua. Ya. Bahkan dikatakan juga ini Betawi Purba sebetulnya. Betawi Purba. Warisan Betawi Purba. Masa lampau. Sehingga tadi banyak orang datang urban ke Jakarta ingin menguasai. Yeah. Ini kalau bukan Pelabuhan Jakarta, wilayah dataran ini seksi dan punya kekayaan, orang nggak berebut, pasti ada sesuatu. Kita nanti kita bahas lagi nih yang seru ini karena karakter Betawi dan juga turunannya. Tapi sebelum yang satu ini kita akan kembali lagi di acara Pangkeng Betawi bersama Bang Adit. Semakin seru saja pemirsa ngobrol kita bareng dengan Bang Adit soal tentang Betawi nih. Dan tadi kita berhenti di soal karakter yang mau saya gali lagi. Bang, tadi kan ngobrol soal karakter orang Betawi nih Bang. Maksudnya abang tuh belak-belakan dan sebagainya itu kayak gimana tuh Bang? Ya ada karakter egaliter. Egaliter. Tadi saya katakan bahwa kenapa pilkada Jakarta yang potensi konflik karena masyarakatnya heterogen tidak konflik malah. Paradok dengan daerah lain yang heterogen satu suku tapi konflik. Berkonflik. Kenapa pilkada DKI tidak pernah konflik? Karena tadi peran serta masyarakat inti Jakarta yaitu Betawi dapat mengayomi, dapat menjadi orang tua. Iya. Sehingga meredam itu. Seandainya masyarakat inti Jakarta ikut konflik pasti ribut perang habis-habisan. Itulah kematangan, kedewasaan kaum Betawi. Oh, kan kalau misalnya kita dengar nih istilah-istilah yang sekarang ini bahwa kita itu harus tunduk terhadap Raja Jawa misalnya itu Bang. Benar nggak sih itu Bang? Ya itu kan pendapat orang ya. Iya. Tapi yang jelas bahwa ibu kota udah pindah 2 kali tetap pada Jakarta. Kalau dianalogikan, orang punya anak 5. Bapaknya udah meninggal nih. Iya. Pasti ada rumah induk dong, rumah tua. Kalau saudara-saudara pindah nginep di rumah yang satu nggak ada yang betah, kecuali rumah induk. Kalau rumah induk pasti balik lagi. Rumah tua pasti balik, ada induknya. Maka saya sering mengatakan bahwa Betawi itu adalah rajanya para raja sebetulnya. Betawi itu adalah rajanya para raja. Oh, kenapa bisa gitu Bang? Ya, tapi persoalannya lah kita nggak punya dokumentasi. Karena jelas pendapat ahli bahwa ada 3 hal yang dilakukan oleh orang terhadap kaum Betawi. Pertama, memutus nasab. Orang Betawi itu terputus nasabnya. Kalau dia nyambung sampai 5, 6, 7 pasti dia dari luar. Pasti apa? Cirebon, Banten, atau kemana aja. Tapi kalau Betawi biasanya 3. Itu pertama. Kedua, untuk menghapus satu kaum bangsa atau bangsa suku bangsa itu menghapus dokumentasi, literaturnya dihapus. Makanya cerita Betawi terputus. Masa Betawi baru nampak itu di sensus tahun 1930.
di mana era Husni Tamrin menyatakan diri saya Jong Batawi gitu kan. Baru itu loh. Sebelumnya tidak terkenal karena terhapus memori itu. Ketika artefaknya nggak ada, kalaupun ada tidak lengkap. Tapi yang jelas ada, nggak mungkin peradaban Batavia, peradaban Sunda Kelapa, peradaban Jakarta itu ada tanpa asal muasal. Iya, makanya Nah asal muasal ini yang tidak tercatat dan tidak dokumentasikan. Tahu-tahu 497 tahun aja. Itu kan peristiwa Jakarta merebut dari Portugis. Sebelum itu udah ada peradaban. Sebelum mereka datang udah ada peradaban. Ada asal muasal tadi. kan abang tadi bilang nih kalau Betawi itu adalah rajanya para raja. Nah kira-kira nih orang Betawi mana nih yang bisa nguasain atau bisa jadi raja nih bang? Itu persoalannya. Karena orang Betawi tadi sekarang 3 tadi hal itu, sehingga dia nggak punya prototipe. Karena dihapus memori tadi, 3 hal tadi, sehingga dia nggak punya prototipe, sehingga sulit sekali menjadi figur. Makanya kalaupun hari ini ada beberapa katakan organisasi yang mirip-mirip dengan Bamus itu, karena semua pengen tampil, ya kan? Jadi sulit menyatukan itu gitu loh. Karakter di situ juga ada. Semua pengen tampil. Raja mana ada yang nggak pengen tampil semua. Tadi orang Betawi katanya malas. Bukan malas, karena karakter raja. Mana ada raja kerja. Oh Betawi suka nyuruh. Lah emang Betawi itu raja suka nyuruh kok. Bahkan ada yang paling ini. Ya maaf ya. Kok tuh orang Betawi suka kawin. Yang namanya raja nggak mana mungkin nggak punya selir. Nah ini cuma persoalan tadi kita nggak punya catatan dokumentasi itu. Kita juga terputus dengan nasab kita. Kita nggak punya bukti. Nggak usah jauh-jauh. Di tempat saya ada 2 kuburan Kumpi namanya. Kuburan Kumpi. Kumpi itu leluhur sebetulnya. Ada namanya Kumpi Rebo, ada Kumpi Sanggadita. Sebelahnya lagi ada Kumpi Mula. Ini saya kalau sholat, kalau doa saya tawasulin. Tapi saya nggak pernah tahu siapa Kumpi Rebo ini. Siapa Kumpi Sanggadita ini. Dia ada di lingkungan saya. Kan nggak mungkin ini Kumpi ini dimakamkan di tanah saya. Itu bukan tanahnya. Tapi kenapa saya terputus? Kehilangan jejak tadi. Karena tidak ada dokumentasinya ya. Karena memang ada faktor kesengajaan pihak lain untuk membumi hanguskan kaum Betawi. Dan ini perlu kesadaran kaum Betawi bahwa dia harus bersatu. Jangan anggap Betawi itu bodoh, seperti lagunya situ, lagu film situ. Bukan, Betawi itu banyak yang cerdas, yang dokter banyak, banyak dosen-dosen juga banyak, gitu, banyak tokoh-tokoh gitu, yang kaya juga banyak. Tapi memang tadi, ya enggak, orang Betawi disuruh tenggelam, jangan menampakkan diri, jangan cerita tentang asal muasal, jangan tanya nasab, karena ada ancaman. Maka orang Betawi dagang, itu bentuk independen. Sama kayak raja, mana ada raja intervensi. Orang Betawi independen banget, ngomong apa ada, dia gak mikir-mikir. Lepas aja independen, itu ciri raja. Oke. Coba yang lain, tergantung dengan sesuatu, kita gak tergantung Betawi. Makanya ngomong apa adanya, tapi dia welcome, dia kasih sayang. Ya kan? Nih, dia egaliter. Kalau kita ngobrolin ternyata Betawi itu adalah rajanya para raja. Cuman memang Bang. Betul. Kenapa Bang? Kita tidak punya dokumen. Tidak, sayangnya di situ. Jangankan cerita tentang rajanya para raja orang Betawi. Cerita si Pitung saja, kita anak Betawi berdebat. Iya, banyak dan versi. kita nggak punya dokumen itu. Iya, Pitung itu cerita apa fakta? Disebut cerita, ada faktanya. Dibilang fakta, pendokumentasiannya nggak lengkap. Sedikit. Sehingga kita tuh galau di antara biar Pitung saja. Kalau kita bilang anak Roblong itu ada, dia mengatakan bahwa Pitung adalah orang. Sementara sebagian orang mengatakan Pitung itu bukan orang, tapi dia komunitas Pitung-Pitulung. Komunitas. Ini kan ini saja berdebat kita. Apalagi bicara nenek moyang kita yang rajanya Pak Raja. Sulit. Tapi saya punya merasa kayaknya begitu. Karena karakter-karakter tadi yang kita sebut itu karakter raja. Independen, welcome, ya kan, ngomong apa adanya. Itu kan ciri. Itu yang tersisa di kita. Ya enggak, kalau kebun udah habis, ya enggak. Istana udah enggak ada, di bumi hangus kan bagaimana? Betul. Karena tadi artefaknya di bumi hanguskan,
catatannya nggak Sayangnya ada, di situ. dan nasabnya pun terputus. Oke, Bang, pertanyaan terakhir nih sebelum kita di ujung acara. Untuk harapan Abang nih sebagai tokoh masyarakat Betawi untuk Jakarta ke depannya gimana, Bang? Ya, saya berharap masyarakat Betawi memiliki kesadaran dan mengenal siapa dirinya, Oke. sehingga tidak tahu jati dirinya, Oke. sehingga tidak tercerai-berai semacam ini. Kita tidak bisa tampil di pilkada, di pilpres. Saya berharap kesadaran itu sehingga ada kesadaran kolektif, dan hari ini kita belum punya isu sentral yang bisa menyatukan masyarakat Betawi. Itu, Bang. Oke, luar biasa sekali. Dan itu dia pemirsa, kita sudah ngobrol-ngobrol bareng tokoh Betawi kita, yaitu Bang Aditya Tahyudin. Dan juga sebagai tokoh Betawi dan juga sebagai sekjen dari BAMUS. Dan semoga apa yang kita obrolin pada hari ini bisa menjadi sesuatu yang berguna buat pemirsa semuanya. Dan juga jangan diambil hati kalau misalnya ada yang tersinggung ya, Be. Iya. Oke, baik, kita nanti akan kembali lagi di acara Pangkeng Betawi. Terima kasih Bang Adit udah ngobrol-ngobrol di sini, dan nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol dan dengan suasana yang berbeda. Terima kasih, Bang. Oke, baik pemirsa, terima kasih, dan nanti kita akan kembali lagi di acara Pangkeng Betawi dengan tokoh dan juga narasumber yang berbeda. Saya Roni mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.